Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan beberapa contoh soal terkait tentang fisika. Ada beberapa soal yang ingin saya jelaskan di sini. Yang pertama, kita tinjau dari soalnya. Yang pertama ada tentukan dimensi dari gaya. Ya, di sini ada rumusnya saya sediakan, di mana F sama dengan M kali A. Lalu bagaimana solusinya? Kita langsung kerjakan. F sama dengan M kali A. Nah, ini nanti kita pecah A-nya ya. A-nya ini adalah percepatan. Gaya sama dengan massa kali percepatan. Maka untuk percepatan ini sama dengan kecepatan dibagi dengan waktu. Sehingga kalau saya pecah lagi kecepatan ini kan adalah jarak dibagi dengan waktu. Nah, kemudian bagi lagi dengan waktu ini ya bawahnya. Nah, maka kalau saya sederhanakan menjadi A sama dengan X dibagi ini naik ke atas ininya jadi T pangkat 2. Sehingga kalau saya jadikan dimensi A ini menjadi ini X ini dimensinya adalah L, ya kan, ini adalah T pangkat 2 ya, ini ada pangkat 2. Nah, kalau saya jadikan linier ya, dengan konsep 1 per X itu sama dengan X pangkat min 1 ya, atau 1 per X pangkat min 2 sama dengan X 1 per X pangkat 2 sama dengan X pangkat min 2, maka ini bisa saya ubah menjadi bentuk kayak gini. Maka dia menjadi A sama dengan L T pangkat min 2 gitu ya. Nah, kemudian saya substitusikan langsung ke sini. Sehingga menjadi ini M ini dimensinya adalah M. Ya kan? Ini saya hapus saja. ini masuk ke sini tadi ya. Ini masuk ke sini tadi yang menjadi M L T pangkat minus 2. Selesai. Nah, ini adalah dimensi daripada gaya. Oke, kemudian kita lanjutkan pada nomor 2. Nah, ini ada contoh soal terkait tentang menentukan hasil mikrometerscope. Tentukan hasil pengukuran mikrometerscope tersebut. Ini saya hadirkan gambarnya. Lalu bagaimana kita mencarinya? Tinggal dilihat di sini di gambarnya ya. Coba kita lihat. Ini X-nya. Ini ada skala utama ya. Ini adalah skala utama ya. Ini adalah skala Nonius SN. Nah, maka kita ambil dulu skala utamanya. Skala utama sama dengan ini, dilihat nih. Skala utama yang di atas ini sama yang di bawah ini juga ya. 6, nah berarti di sini kalau 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6. Jadi yang terbuka ini sampai yang terbuka ini kita ambil. Jadi patokan yang paling terakhir adalah 6 ini. Maka 6,0 satuannya adalah milimeter. Kemudian kita ambil skala Nonius. Di mana kita ngambil skala Nonius? Nah, lihat skala Nonius kita ngambilnya adalah yang satu garis. Ya, yang satu garis yang berhimpit dengan ini. Nah, ini. Nah, ini yang tadi ya. Nah, ini yang berhimpit dengan ini kita yang ambil. Maka ini kalau kita lihat 35, 36, 37, 38, 39. Maka di sini adalah 39, 40 di sini ya. Berarti berhimpitnya di 39. Maka SN-nya kita ambil 39 kali. Nah, dia punya ketelitian. Ketelitiannya apa? Ketelitiannya berapa? Nah, ketelitian dari mikrometerscope adalah 0,01 mm. Maka dikalikan dengan nilai ini 0,01 mm gitu. Nah, kemudian diapakan? Dicari S-nya. S sama dengan SU ditambah SN. Maka tinggal kita totalkan. SU-nya adalah 6,0 mm ditambah dengan ini dikalikan ya 3,9 dari 39 kali 0,01 itu ketemunya adalah
kali 39 ya, 0,39 mm. Nah, tinggal ditambahkan ini 0,39 mm. Maka kita totalkan hasilnya adalah berapa ini? 6,0 ditambah 0,39 ya kan. Ini Allah aja nggak apa-apa ya, tambah ya. 936 berarti 6,39 mm. Oke, itu pembahasan nomor 2. Oke. Kemudian kita lanjutkan pada pembahasan nomor 3. Nah, saya punya nomor 3. Soalnya seperti ini. Oke, sebentar. Tentukan besar vektor resultan dari dua buah vektor A dan B yang tegak lurus yang masing-masing memiliki besar 3 satuan dan 4 satuan. Oke. Kita cari solusinya. Solusi diketahui kita punya vektor A sama dengan, kita ambil saja vektor A kan, karena ini ya, ada ini, nah berarti 3 ya, ini A punya A 3 satuan. Kemudian yang vektor B ada 4 satuan ya kan. Nah ini 4-nya punya si B, maka tinggal kita lihat yang tegak lurus. Nah, berarti kalau tegak lurus itu dia sifatnya 90 derajat ya. 90 derajat. Kalau 90 derajat ya berarti rumusnya mirip dengan rumus Pythagoras ya. Ditanya adalah resultannya, berarti vektor resultan R ya. Kan 90 derajat ya. Berarti kita jawab, nah tinggal kita masukkan ke rumus. R sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, tinggal kita masukkan seperti ini. Ya kan? Akar A kuadratnya kita ambil 3 pangkat 2 ditambah B kuadratnya kita ambil 4 pangkat 2 ya. Akar dari ya 3 kuadrat itu adalah 9 ditambah 4 kuadrat itu adalah 16. Maka kalau kita totalkan maka dia akar 25. Nah, akar 25 adalah 5. Maka jawabannya adalah 5 satuan. Selesai. Kemudian saya lanjutkan dengan soal berikutnya. Nah, di sini saya punya soal sebuah mobil bergerak dengan kecepatan awal 50 meter per sekon. Setelah 5 sekon kecepatannya berubah menjadi 80 meter per sekon. Tentukan kecepatan yang dialami mobil tersebut. Oke, kita ambil solusi ya. Diketahui solusinya kecepatan awal kita ambil V0 50 meter per sekon ya kan. Kita ambil lihat kecepatan setelah berubah, berarti kita ambil namanya VT, kecepatan akhir ya namanya ini, 80 meter per sekon. Tentukan kecepatan awal setelah 5 sekon, berarti T-nya adalah 5 sekon, 5S ya, 5S. Nah, tentukan percepatan yang dialami, berarti ditanya adalah percepatan atau A. Nah, maka jawabnya ya, kita pakai rumus yang biasa ya. A ini sama dengan delta V per T ya. Nah, maka kita pakai yang ini, kita cari yang A-nya. A-nya delta kan adalah perubahan, maka dia bisa kita ambil daripada ini. Berarti VT min V0 per ini T ya. Kita masukkan rumusnya. VT-nya 80 meter per sekon min 50 meter per sekon per T-nya kita ambil 5 sekon. Ini kan adalah 80 kurang 50 kurang 50 ada 30 meter per sekon dibagi 5 ya. 5 sekon. Dibagi 5 sekon. Maka ini dibagi ya, di 30 dibagi 5, maka nilainya adalah
6 ya, 30 bagi 5 nilainya adalah 6. Ini meter per sekon berpangkat 2. Jadi percepatannya adalah ini. Gitu. Oke, itu untuk soal nomor 4. Kemudian saya lanjutkan dengan contoh soal nomor 5. Sebuah bola dilepaskan dari atap sebuah gedung. Saat bola dilepaskan, tercatat waktu saat menyentuh permukaan lantai adalah 10 sekon. Ketinggian gedung, tentukan ketinggian gedung tersebut. Ya, kita punya soal seperti ini, maka kita coba kasih solusi. Diketahui saya punya waktunya saja. Waktunya berarti T sama dengan ya 10 sekon ya. Tinggi gedung. Nah, ditanyakan dari tinggi gedung. Tapi kita punya gravitasi 10. Gravitasi 10 meter per sekon berpangkat 2. Ditanya adalah tinggi gedung atau H. Nah, konsep ini kita pakai konsep gerak jatuh bebas. Jadi gini, kalau kita punya gedung di sini ya, kita lemparkan di tanah, ya kan? Di tanah, saya lemparkan bola turun ke sini, ya kan, sampai di jatuh ini. Maka berapa ketinggian gedung ini ya? Bola ini jatuh sampai bawah kayak gitu. Waktunya ada. Nah, maka kita pakai rumus H sama dengan setengah GT kuadrat. Ini saja yang kita pakai. Tinggal kita masukkan ya, ke rumus ini ya, setengah GT kuadrat. Maka setengah kali G nya kita ambil 10 meter per sekon berpangkat 2 ya kan. T nya kita ambil, T nya masukkan adalah 10 sekon pangkatkan 2. Nah, kita hitung ini ya, setengah kali 10 meter per sekon berpangkat 2 kali 10 kali 10 100 ya. Jadi nilainya 100 sekon kuadrat ya. Ini kan ini pangkatkan 2 juga S nya. Maka kita kalikan semuanya ya kan. Ini kali ini ya. Ini kali ini kali ini. Maka ini setengah kali ini kan coret ya habis ya. Ini sisa meter semuanya. 1000 ya, 1000 nolnya ada 3 kan, 1000 meter. Nah, 1000 meter dibagi di atas setengah, maka nilainya adalah 500 meter. Maka ketinggian gedung tersebut adalah 500 meter. Oke, itu soal nomor 5 tadi. Nah, kemudian sekarang kita lanjutkan kepada soal nomor 6. Sebuah roda katrol berputar pada 1200 rpm, ini singkatan, rotasi per menit. Tentukan frekuensi dari roda tersebut saat berputar. Oke, kita punya seperti ini soal. Solusinya aja langsung ya. Diketahui rotasi per menit ya, kita ambil saja ini adalah rotasi itu putaran ya. Berarti putaran per waktu, menentukan waktu. Kalau putaran per waktu ini N dibagi T. Nah, maka ini adalah frekuensi sebenarnya ya. Berarti kita ambil aja rotasi per menit. Berarti N-nya adalah ya kan, kita ambil aja rotasi per menit. Berapa nilainya rotasi per menit ini ya tadi ya. N per T ini sama dengan 1200 rpm rotasi putaran ya. Putaran per menit. 1 menit itu ada per menit. Oke, kita tuliskan saja per menit ya. Putaran rotasi per menit. 1200 saya turunkan. Putaran gak usah ditulis, gak apa-apa juga ya. Per menit 1 menit itu 60 detik ya. Nah, ini putaran. Gak apa-apa kalau mau ditulis putaran lah ya. Putaran. Nah, 1200 ini coret ya, nolnya coret ada. Berarti 120 bagi 6. Nah, maka ini 12 bagi 6 kan bisa kita coret ya. Sisanya 2. Ini nolnya tambah masih ada. Sisanya adalah 20. Maka
ini frekuensi sama dengan frekuensi kan, maka frekuensinya adalah 20 Hz. Selesai. Oke, jadi solusinya seperti itu ya. Ini sekalian diketahuin sampai jawab ya, diketahuin, ditanya tanya jawab gitu. Jadi sekalian saja selesaikan soalnya sampai di sini. Oke, jadi jawabannya adalah 20 Hz. Oke, kemudian kita lanjutkan nomor 7. Nah, kita punya soal, sebentar. Kelewatan. Nah. Oke, kita punya soal tentang torsi. Jika sebuah benda memiliki gaya 15 Newton ya, dan panjang benda adalah 10 cm. Maka tentukan nilai torsinya. Nah, maka ini bisa kita lihat solusinya. Torsi itu kan kita identikan dengan diketahui dulu ya. Gaya itu F ya, 15 Newton. Panjang benda itu identik dengan L atau R juga sama, tapi L nggak apa-apa juga sih, L ya. Kali L ya. L-nya 10 cm. Nah, ini kita ubah. Karena torsi itu kan satuannya adalah Newton meter. Nah, makanya kita ubah ke meter. Berarti 10 per 1 meter kan 100 ya. 100 cm. Ini coret-coret maka 0,1 meter. Nah, maka kita tinggal ditanya, tahu ya. Jawabnya tahu nilainya adalah F kali L, karena torsi itu adalah lengan gaya kan, gaya kali lengannya gitu, gaya kali lengannya, maka kita kalikan saja gaya kali lengannya 15 Newton kali lengannya adalah 0,1 meter, maka nilai torsinya adalah 1,5 Newton meter ya. Selesai. Kemudian nomor 8, saya ambil soal berikutnya ya. Seutas kawat ditarik dengan luas penampang 2 mm ya. Kemudian ditarik oleh gaya sebesar 6 Newton ya kan, hingga panjangnya bertambah dari 60 cm menjadi 60,64 cm. Tentukan tegangan sistem tersebut. Oke, kita identifikasi dulu apa-apa aja yang ada ini. Solusinya luas penampang diketahui ya. Diketahui A-nya itu 2 mm kubik, 2 mm persegi, ditarik oleh gaya sebesar 6 Newton hingga panjangnya bertambah 60 cm. Oke, sebentar saya break dulu karena ada azan. Oke, saya lanjutkan. Oke, ya, saya lanjutkan. A, kita punya luas penampang 2 mm pangkat 2 ditarik oleh gaya sebesar 6 Newton, berarti ada F ya sebesar 6 Newton di sana. Oke. Kemudian hingga panjangnya bertambah dari
60. Berarti di sini ada kita punya X dari X0, panjang awalnya X0 ya, 60 cm. X T-nya dia menjadi 60,04 cm. Nah, kita fokus pada pertanyaannya. Ditanya adalah tentukan tegangan dasar. Tegangan itu kita simbolkan sebagai sigma ya, sigma. Nah, tegangan pada elastisitas zat padat gitu. Nah, kita ketemunya sigma. Nanti ada dari soal ini, nanti ada yang tidak kita pakai ya. Coba kita lihat. Kita tentukan dulu rumusnya untuk sigma ini apa. Nah, sigma ini biasanya dirumuskan sebagai gaya ya, gaya dibagi dengan luasan atau luas penampang ya. Jadi tegangan ini adalah gaya per satuan luas ya definisinya. Berarti ada yang nggak dipakai. Yang nggak dipakai apa? Yang nggak dipakai adalah ini. Jadi ini kita buang saja, tidak dipakai ya. Maka kita tinggal masukkan yang ada saja kan, ini dan ini. Coba kita masukkan sigma ya, sigma sama dengan F-nya 6 Newton dibagi, nah ini kita jadikan meter kuadrat ya. Nah ini kalau kita jadikan meter kuadrat ya. Nah kita ingat tangga apa ya, tangga suatu SD seperti ini. Saya mulai dari meter saja, meter, desimeter, ya kan, sentimeter, milimeter. Kalau kita kasih kuadrat, maka kan dia kalau naik dibagi 100, kalau turun dikali 100 gitu ya. Nah, maka ini kita jadikan patokan, yang tangga yang kayak gini. Kita lihat dari, karena kita ingin mengubahnya menjadi meter, karena satuan daripada tegangan ini di ujungnya nanti adalah meter kuadrat gitu ya. Maka kita harus ubah ke meter kuadrat ini. Meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Berarti dia naik ya dari sini ke sini 1, 2, 3. Nah, kalau 3, kalau tanpa ada 2 ini kan berarti dibagi ya, bagi 1000. Nah, berarti kalau ada 2 ini dibagi 1 juta. Nah, maka kita ambil 2 dibagi 1 juta. Nah, maka kalau 2 dibagi 1 juta, nilainya adalah 2, ini kan kalau kita jadikan 6 ya, ini 2 ya dibagi 1 kali 10 pangkat minus 6 ya kan. Pangkat 6 ya. Pangkat 6. Kalau kita ini naik berarti 2 kali 10 pangkat minus 6 jadinya ya kan. Karena kan ini 6. Berarti kalau dia naik menjadi perkalian maka pangkat minus 6. Ya, ini. Jadi kalau misalnya di sini 5 ya di sini pangkat minus 5. Kalau di sini di pangkat 3 di pangkat minus 3. Nah, kebetulan ini pangkat minus 6 karena kan dia 1 juta ya. Kalau kita ubah 1 juta ini kan menjadi notasi ilmiah, dia menjadi 2 per 1 kali 10 pangkat minus 6. Nah, jadi kalau dibagi ini 2, maka dia menjadi 2 kali 10 pangkat minus 6. Satuannya adalah ini tadi, meter persegi gitu. Ya. Oke, nah kemudian tinggal kita kita masukkan ke persamaan ini. Nah, kita masukkan ke persamaan ini tadi. 6 dibagi 2 kali 10 pangkat minus 6 tadi. Satuannya meter. Nah, ini. Meter pangkat 2. Ingat, 6 itu kan adalah 6 kali 10 pangkat 0 ya. Kalau kita jadikan perpangkatan ini, Newton. Oke, kita hilangkan saja kita hilangkan saja
satuannya dulu biar lebih mudah. Nah, 2 kali dibagi dengan 2 kali 10 pangkat minus 6 ya. Nah, ini saya tulis samping aja di sini biar lebih mudah. Ingat, kalau dia pembagian seperti ini, maka pangkatnya dikurang. Nah, berarti 6 dibagi 2 nilainya adalah 3 ya kan. 6 bagi 2 nilainya adalah 3 kali. Nah, maka ini tinggal yang di belakang ini. 6 dibagi 2 nilainya adalah 3 kan. Tinggal yang di belakang kita mainkan. Nah, ya kan, ini 0 ya. Ini 0. Pangkatnya jangan kita ambil. Nah, berarti yang ini kalau dibagi, ya ingat dikurang. 0 dikurang minus 6. Minus ketemu minus plus. Nah, berarti 0 ditambah 6 sama dengan 6. Maka pangkatnya 10 pangkat 6. Satuannya adalah Newtonnya tetap. Karena dia ada per di sini, per meter kuadrat. Selesai. Jadi sigma atau tegangannya adalah 3 kali 10 pangkat 6 ton per meter kuadrat. Oke. Itu tadi soal nomor 8. Nah, sekarang kita masuk soal nomor 9. Dua buah pegas berkonstanta pegas K masing-masing K1 ini per ya. Sahabatkan. Jadi K1 nilainya adalah 3/2. Oke, saya tulis di solusi aja langsung. Solusi diketahui K1 sama dengan 3/2 ya kan, konstantanya namanya 3/2 K1. K2 sama dengan 4/3 disusun seri. Nah, jadi ingat kita susun seri. Maka tentukan nilai konstanta pegas tersebut setelah disusun seri. Yang ingin kita cari adalah nilai K total atau K penggantinya atau K susunan seri atau KS ya. Ini nggak tahu kita berapa. Nah, ingat syaratnya adalah susunan seri pada pegas ini serupa dengan susunan paralel pada listrik. Jadi sama dengan listrik. Jadi kalau kita punya yang namanya pegas ya, susunan serinya ini seri ya. Seri pegas ini sama dengan paralelnya listrik. Paralel listrik ya. Rumusnya sama. Tapi sebaliknya, kalau kita punya si paralel pegas ini sama dengan serinya listrik ya, jadi berbeda, jadi berkebalikan daripada listrik. Nah, dari konsep ini bisa kita cari nilai yang K ini tadi. Langsung kita cari ya, KS-nya seri, ditanya gitu, jawab. Nah, maka kita punya KS ya, seper KS. Nah, karena dia serupa dengan paralelnya listrik, maka dia pakai seper ya. Sama dengan kita lihat K1 di 3/2 ditambah dengan ya kan. Oke, saya langsung saja saya masukkan rumus. Seper KS sama seper K1 saya ulangin ya, tadi salah ya, saya ulangin. 1 seper KS sama dengan seper K1 ditambah seper K2. Ini yang betul rumusnya. Oke, ini kita pakai rumus ini ya. Nah, kemudian kita masukkan ke rumusnya. Seper KS sama dengan 1/. Ingat satunya harus ada 1/, ya. K-nya 3/2 ya. 3/2 ditambah K2-nya kita pakai 4/3. 1/4/3 ya. Jadi seper KS dia masih. Ingat, kalau bentuk seperti ini kita bisa balik ya. Saya misalnya gini, 1/3/2 ini bisa saya balik menjadi satunya di depan, boleh kali ya, kebalikan daripada bagi kan kali. 2-nya naik di atas per 3, maka dia menjadi 2/3. Ini boleh saya balik seperti itu.
2/3 ditambah ya. Ini juga sama ya, seperti ini. Juga sama, 1/4/3 ini sama dengan, bisa saya balik ya, satunya kali ya kan, 3/4, maka dia menjadi 3/4, maka tambahkan dengan 3/4. Nah, tinggal kita totalkan. Cara matematika biasa, ini samakan penyebutnya ya. 4, 3, 12 ya kan. 12 bagi 3 itu ada 4, 4 kali 2, 12 bagi 3 ada 4 ya, 4 kali 2 ada 8. Oke, ditambah, karena plus ya, 12 bagi 4 ada 3, 3 kali 3 9. Nah, maka kita ini kan ya, totalkan. Ada 8 tambah 9 ada 17/12. Ingat, ini masih nilai ini 17/12. Ini masih nilai 1 KS. Maka kalau ingin kita mencari nilai KS, ya, KS itu kan adalah KS per 1 ya. Maka tuh boleh saya umpamai, berarti kita balik ya, KS itu KS per 1. Maka kita balik. Yang KS-nya adalah 12/17. Nah, ini namanya KS ya. Namanya KS tadi adalah dibalik ya. Jadi KS itu dibalik, KS itu per 1 atau dibalik ya. Ini sama dengan, nah ini kita sederhanakan ya, 12/17 ya. Boleh disederhanakan lagi, boleh nilainya cuma seperti ini, nggak apa-apa juga ya. Oke, kalau kita sederhanakan menjadi desimal, 12/17 ini mungkin menjadi 0,7 ya. Kalau kita ubah jadi desimal, kita menjadi 0,7 ya, ini. Atau boleh sampai sini juga sama, boleh sampai sini. Nah, jadi KS-nya adalah itu. Ya, KS-nya adalah ada 0,7, ada 12/17 ya. Ini nggak bisa dikecilkan lagi ya kalau ini. Oke, jawabannya sampai di situ. Selesai. Kemudian nomor 10 ya. Nah, dari soal dan jawaban nomor 9 yang kita kerjakan barusan tadi, di atas didapatkan nilai konstanta pegasnya. Jadi KS-nya tadi kita dapatkan. Maka jika pegas tersebut diberikan beban bermassa 10 kilo, ini soal sambungannya jadinya. 10 kilo, gravitasinya 10 meter per sekund pangkat 2, dan maka tentukan pertambahan panjang pegas dari sistem tersebut. Nah, ini hukum Hooke yang kita pakai ya. Maka kita ambil solusi, kita pakai yang hasil di atas tadi, kita pakai yang diketahui, boleh pakai yang 0,7, boleh pakai yang 12/17 yang kalau mau, oke, nggak apa-apa sih kalau mau dua-duanya. Kalau mau yang berapa? KS ya, KS kita pakai cara satu dulu ya, kalau kita cara dua cara ya, 12/17 ya. Ada dua cara. Oke, kita pakai yang cara pertama dulu, KS yang 12/17. Maka kita ambil yang ini, masanya ada, M-nya ya, 10 kg. Ya, gravitasinya adalah berapa ini? 10 ya. Meter per sekund berpangkat 2. Maka tentukan pertambahan panjang. Ditanya adalah delta X. Nah, ini kan adalah formula daripada hukum Hooke ya. Kalau hukum Hooke itu kan rumusnya adalah F sama dengan K dikali delta X. K ini kan ada konstanta pegas. Boleh pakai yang ini tadi kalau dia susunannya seri ya. Tapi kalau susunannya paralel, berarti dia pakai KP, K paralel gitu. Nah, kebetulan kita cari yang seri. Nah, maka ini ganti dengan KS tadi. Oke, ini kita pakai. Maka kita pakai, ini balik rumus ya kan. Kan balik rumus, maka delta X sama dengan ini F dibagi dengan K ya. Maka kita masukkan di sini jawabnya. Nah, maka kita masukkan F ini apa sih sebenarnya? Kita cari F dulu. F ini kan adalah gaya. Nah, gaya ini kan kita ketahui ada M dan G. Nah, maka ini kalau kayak gini identik dengan gaya berat. Nah, maka F itu sama dengan identik dengan W, sama dengan gaya berat juga sama. Maka kita cari W itu apa? W itu massa kali gravitasi. Kita cari massanya 10
ya kan, kilogram, gravitasinya 10 meter per 2, maka 10 kali 10 100, ini satuannya pasti Newton, ya kan, kayak gini. Kalau gaya kan pasti Newton ya, maka 100 Newton. Nah, tinggal kita masukkan ke delta X sama dengan F dibagi K. K-nya mana? Kita pakai yang ini dulu ya, 12/17. Cara 1. Nah, saya tulis cara 1. Cara 1 pakai 12/17. Oke. Delta X sama dengan F dibagi K sama dengan, oke, saya tuliskan di bawah saja. F-nya tadi kita dapat 100 ya kan, 100 Newton ya. K-nya kita pakai 12/17 ya. Sebentar, saya tuliskan ulang ini. Bentar. 12/17 ya, oke. Ini kan bisa kita balik kayak tadi ya, serupa tadi. Ini satuannya tadi adalah apa tadi? K itu tidak ada satuan ya. Jadi K itu konstanta bekas, itu tidak punya satuan dia. Oke, kita ini masukkan aja. Sama 100 kan? Nah, Newton kali dibalik 17/12. Ya, ini bisa. Nah, ini kali ini sama dengan 17, nolnya ada 2. Bagi dengan 12 ya. 1700 dibagi 12 sama dengan 141,6 ya. 0,66 ya. Jadi kalau saya bulatkan ya 142 lah ya. Satuannya adalah delta X ini adalah meter ya. Kenapa jadi meter ya? Karena pencoretan tadi ya. Jadi satuannya adalah meter. Nah, ini satuannya adalah meter, maka nilainya kita pakai meter. Nah, ini. Nah, cara yang kedua, kita pakai yang 0,7. Cara kedua, kita pakai 0,7. Pakai 0, KS-nya 0,7. Yang desimal. Nah, ya. Kita masukkan sama caranya. Delta X sama dengan F dibagi K. Nah, saya teruskan aja di sini. Kalau apa deh, dibagi. Oh ya, teruskan aja. Saya tuliskan di sini F-nya adalah 100 Newton dibagi K 0,7 ya. Jadi 100 dibagi 0,7 142,8 ya, mungkin sekitar pembulatan lah ya, 142 ya, sama lah. Dibuatkan 142 ya, sama. 142 meter juga sama ya. Jadi ini sama. Jadi boleh cara 1 dan cara kedua sama saja. Oke, kemudian kita lanjutkan dengan soal tentang fluida statis ya. Oke, saya punya soal seperti ini. Sebuah benda memiliki massa 10 cm, lebarnya 20 cm dan tingginya 10 cm. Serta memiliki massa 50 kg. Tentukan massa jenis benda tersebut. Nah, kita mencari nilai massa jenis. Solusinya solusi. Nah, ini kita ubah dulu ini. Ini ada panjang, kayak diketahui ada panjang P ya, 10 cm. Lebarnya 20 cm. Tingginya 10 cm. Ini kita ubah satu-satu ke meter ya. Jadi 10/100 ya kan. Ini coret-coret sama dengan 0,1 meter. Ini juga sama. Ini berarti kalau 0,1 berarti ini sama ya, 0,2 ya kan. Ini juga 0,1 meter ya, sama. Tinggal dikalikan ya. Kita cari volumenya nanti. Ya, kita cari volumenya. Volume maka P kali L kali T ya. P kali L kali T.
Nah, kita kalikan semuanya 0,1 meter kali dengan 0,2 meter kali 0,1 meter ya. Kita kalikan semuanya. Hasilnya adalah ini 0,002 ya. Ya, 0,002. Ya, betul, 0,002. Atau kalau kita jadikan pangkatan, ini sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 3 ya. Ya, boleh pakai ini, sama saja. Nanti kita akan pakai di menentukan massa jenisnya. 0,1 kali 0,2 kali 0,1 ya, 2 kali 10 pangkat minus 3. Kemudian ditanya, massa. Kita punya masanya sama dengan 50 kg. Jangan lupakan massa ya. Nah, maka ditanya adalah rho, massa jenis. Nah, ini kita bisa pakai rumus massa jenis. Rho sama dengan massa per volume. Nah, tinggal dimasukkan nilainya. Massanya 50 kg dibagi dengan volumenya. Nah, volumenya kita dapat, ini satuannya tadi satuannya ini meter pangkat 3 atau meter kubik ya. Meter pangkat 3. Boleh pakai ini tadi ya. Mau boleh yang pakai yang di bawah lah, lebih mudah ya. 2 kali 10 pangkat minus 3 meter kubik. Yang kalau kita jadikan ini kan bisa ya. 50 per ini kan juga bisa, cuma coret 25 ya. Tapi kalau mau dijadikan per pangkatan juga bisa. 5 ini kalau dijadikan per pangkatan kan kali pangkat 10 pangkat 1 ya. Karena nolnya ada 1 di belakang. Kilogram. Ya. Kemudian dibagi dengan 2 kali 10 pangkat minus 3 meter kubik ya kan, meter kubik. Nah, ini kan sama kayak tadi, 5 dibagi 2 kan nilainya 2,5 gitu ya. Kalau kayak gini kan 10, ini pangkatnya yang kita mainkan. Pangkat kalau ada pembagian maka dia dikurang. 1 dikurang minus 3. Berarti kalau kayak gini plus ya, 1 ditambah ya, negatif. Maka 1 ditambah 3 sama dengan 4. Maka nilainya menjadi 2,5 kali 10 pangkat 4. Satuannya adalah boleh pakai kilogram per meter kubik, boleh juga pakai atau pakai 2,5 kali 10 pangkat 4 Pascal. Nah, ini satuannya sama ini dengan ini sama gitu. Oke, itu soal nomor apa tadi, nomor 11. Oke, sekarang kita masuk soal nomor 12. Oke, sekarang kita masuk soal nomor 12. Sebuah kawat besi yang panjangnya 10 cm ya, memiliki luas penampang 2 mm pangkat 2 atau 2 mm persegi gitu. Hambatan jenis besi adalah 2 kali 10 pangkat negatif 4 ya. Apa itu? 2 kali 10 pangkat negatif 4 ohm meter. Maka tentukan hambatan dari kawat besi tersebut. Oke, sebentar. Kalau seperti ini kita tinggal masukkan ini ya ke formulasinya gitu. Jadi ada khusus dia punya formulasi. Namanya adalah
resistivitas kawat konduktor kayak gitu. Oke, kita coba solusinya langsung. Solusinya diketahui panjang kawat ini kita namakan L, ya, panjang kawat namakan L, 10 cm. Oke, sorry. 10 cm. Nah, ini kita jadikan dulu sebagai meter nanti. Ya, 10 cm ini kita jadikan meter. Ya kan? Karena satuannya nanti adalah meter kayak gitu. Kalau memakai meter nanti. Karena di sini kan ada satuannya meter hasilnya. Hambatan jenisnya, kecuali di sini satuannya adalah milimeter, baru ini nggak usah diubah, nggak apa-apa gitu. Tapi karena di sini satuannya adalah meter, nah maka ini dan ini harus diubah ke meter juga. Gitu. Nah 10 cm kita jadikan meter 10 per 100 ya, coret, maka dia akan mendapat nilai 0,1 ya, 1 per 10 ke 0,1 meter gitu. Jadi L-nya adalah 0,1 meter. Kemudian kita punya luas penampang, maka disebut sebagai A, luas penampang ya. 2 mm kubik. Milimeter persegi. Sama kayak tadi, kayak yang tangga tadi, kita punya meter di sini berapa ini? Desimeter, sentimeter, milimeter. Ini 1, 2, 3. Yang naiknya 3. Berarti kalau pangkat 2 naiknya 1 juta gitu ya. Maka di sini kita bisa tuliskan 2 per 1 juta. Ya. Satuannya nanti adalah meter. Nah, kan nilainya adalah 2 kali 10 pangkat minus 6 ya. Karena ini kan pangkat 6. Maka kita menjadi 2 pangkat minus 6. Ini kan kalau saya ubah kayak gini kan 2 per 1 kali 10 pangkat minus pangkat 6 ya. Pangkat 6. Nah, maka kalau linear naik ke atas dia menjadi 2 kali 10 pangkat minus 6. Satuannya adalah meter pangkat 2 gitu. Ini A-nya. Ya, A yang ini tadi. Ya. Sudah dapat panjang ada, luas penampangan, hambat jenis. Nah, hambat jenis ini kita punya namanya rho. Namanya hambat jenis. 2 kali 10 pangkat minus 4 ohm meter ya, ohm meter. Maka tentukan hambatan dari kawat besi tersebut. Nah, kita ingin mencari hambatan. Apa itu hambatannya? Nah, coba kita jawab ya. Hambatan berarti nilainya adalah R ya. Hambatan. Rumusnya adalah R sama dengan rho kali L per A. Ini adalah rumus yang kita pakai. Nah, maka R sama dengan rho-nya kita pakai 2 kali 10 pangkat minus 4 ohm meter kali kita pakai L-nya tadi yang sudah dijadikan 0,1 ya, 0,1 ini kalau dijadikan perpangkatan menjadi berapa ini? 1 kali 10 pangkat minus 1 kan ya. Kalau kita jadikan perpangkatan pakai minus 1, maka kita jadikan perpangkatan saja. Paling mudah 1 kali 10 pangkat minus 1 meter per luas A-nya sudah kita ubah jadi pangkat minus 6, 2 pangkat 2 kali 10 pangkat minus 6 meter kuadrat ya. Nah, ini dengan ini kan jadi 1 kan, ini dengan ini jadi 1, maka ini dengan ini habis. Nah, jadi 1 kan ini pangkat 2, ini habis. Maka sisanya nanti adalah ohm. Nah, kita cari langsung solusinya. 2 kali 1 dibagi 2. 2 kali 1, 2 dibagi 2. 2 kali 1, 2 dibagi 2. Maka nilainya adalah 2 dibagi 2, 1. Ya kan? Atau gini ya. Ini dibagi ini ya. Ini habis ya. Nah, ini, maka nilainya sisa 1. Maka nilainya 1. Tinggal sisa yang pangkat. Ingat, kalau kali tadi ditambah ya pangkatnya. Kalau dibagi kurang. Kita tuliskan di samping saja. Sebentar. Minus 4 ini ditambah
minus 1, ya kan? Maka ini minus ya. Minus 4, minus 1. Ya. Min 4 dikurang 1, min 5. Ya. Nah, maka dia min 5. Min 5, ini min 5 ya. Min 5 dikurang min 6. Min 5, di atasnya ada min 5, ya kan? Dikurang, karena dia ke bawah atau dibagi, karena dia minus 6. Maka ini plus. Maka min 5 ya, ditambah 6. Maka nilainya adalah 1. Nah, maka pangkatnya nanti adalah pangkat 1. Jadi 1 kali 10 pangkat 1. Kalau 10 pangkat 1 ini berarti nilainya adalah 10. 10 satuannya adalah ohm. Maka nilai akhirnya adalah 10 ohm. Selesai. Jadi jawabannya seperti itu. Kemudian nomor 13, Pak Andre menghidupkan 2 TV 150 watt 3 jam. Kemudian lampunya dia menyalakan lampu 4 buah lampu. Satu buah lampunya dayanya 30 watt selama 12 jam, jadi nanti akan kita kalikan. Satu mesin air 250 watt dalam 1 jam. Kipas angin 50 watt dalam 3 jam dalam sehari. Jadi semuanya ini dihidupkan dalam sehari. Tentukan biaya 1 bulan. Jadi berapa sih Pak Andre ini harus mengeluarkan biaya dalam 1 bulan? 1 bulan itu kisarannya kalau kita hitung-hitung di sini adalah 30 hari saja gitu. Jadi kalau misalnya 31 hari, ya dihitung 30 hari aja gitu. Karena kan soalnya 30 hari saja. Kemudian tanpa biaya beban. Jadi nggak saya masukkan biaya beban di sini, tapi kalau misalnya ada biaya tambahan biaya bebannya nanti akan ditotalkan. Tapi untuk soal ini saya tidak akan memasukkan biaya beban. Jika harga 1 kWh-nya adalah, nah ini diketahui 1 kWh-nya Rp1.000 ya. Lalu bagaimana solusinya? Oke, kita memakai konsep daya ya. Konsep daya itu kan dia punya formula P sama dengan W dibagi dengan T. Nah, maka yang kita pakai adalah yang energi, daya sama dengan energi dibagi dengan waktu. Maka yang kita cari adalah energinya. Jadi energi sama dengan daya kali waktu. Ini yang kita pakai rumusnya untuk mencari. Maka kita ambil, diketahui dulu ya. PTP ya. Jadi Pak Andre merupakan 2 buah TP ya. PTP. Jadi dayanya TP dulu. Saya hitung. PTP ya kan. 150 watt dalam 2. Berarti 2 kali karena 2 buah TP ya. 2 kali 150 watt. Maka kalau totalkan adalah 300 watt. 300 watt ya. Nah, T-nya TTP. Karena waktu kan, nah 3 jam. Waktunya 3 jam. Nah, saya tuliskan 3 jam itu kan kalau dalam bahasa ini kan 3H. 3 jam gak apa-apa, 3 jam. Atau biasa disingkat dengan 3H. Jadi saya tuliskan saja 3H gitu. 3 hours ya. 3 jam itu 3 hours. 3H gitu. 3 jam. Karena satunya itu WH gitu. Nah, gak apa-apa sih kalau mau diganti 3 jam ya juga gak apa-apa juga. Kita pakai 3 jam saja ya, biar lebih mudah. Lanjut, yang kedua P lampu. Ada 4 buah lampu. Jadi maka P lampu. Saya tuliskan P lamp saja, lampu ya. Ada 4 buah lampu kali 30 watt satu buahnya. 30 watt. 3 kali 4 12 120 watt. Dalam 12 jam. Jadi T lampu adalah 12 jam. Ya. Nanti kita kalikan dengan ini semuanya ya. Kalikan. Kemudian apa lagi ya? Mesin cuci. Saya tuliskan di samping-sampingnya saja biar lebih hemat. Samping sini ya, biar lebih hemat. Samping sini. 1 buah mesin air, mesin air ya. P mesin air ya. Ini 1 saja, berarti 1 saja nggak usah dikalikan ya, tinggal 250 watt
ya, karena kan satu saja. Satu T-nya, T mesin, nah, saya tuliskan T mesin saja, 1 jam. Maka yang selanjutnya satu kipas angin, ya. P kipas, saya tuliskan P kipas saja. P kipas karena 1 dia 50 watt saja saya tuliskan. T-nya T kipas dalam 3 jam, ya. 3 jam. Nah, kemudian dayanya, biaya 1 kWh sama dengan Rp1.000. Ya. Tentukan biaya 1 bulan. Ditanya biaya 1 bulan. Biaya gitu ya. Biaya 1 bulan. Oke. Nah, kita tuliskan dulu semuanya. Dari ini kita kalikan ya. Jadi PTP dikalikan dengan TTP. Maka kita cari W. PTP kali TTP. Ya, maka kita hitung. PTP-nya tadi kita punya 300 watt kali 3 jam. 300 watt kali 3 jam. Maka sama dengan jam ini bisa diganti dengan H ya, hours. Maka nanti hasilnya adalah WH gitu. Itu 2. Ya, ini 3 kali 3 9 ya. 9, nolnya ada 2. Ya, maka 300 WH, watt hours. Saya tulis samping-sampingnya aja biar hemat. Lanjut adalah W lampu. Nih 3 masukkan. P lampu kali T lampu. Ya. P lampu kali T lampu. Sama dengan ini 120 W dikali 12 jam. Ya. Nah, 120 watt kali 12 jam. 12 kali 12 itu ketemunya 144. 144, nolnya ada 1. Maka ini 1440 WH. Kemudian kita ambil lagi, kita identifikasi betul nggak? 1, 2, 3, 4 item ya. Kita punya 4 item, oke. Kita punya 4 item, 1, 2, 3, 4 ya, 4 item tuh. Kita ambil lagi sebentar, apalagi nih? T lampu sudah, T kipas. Oke, nggak apa-apa T kipas. W kipas. W kipas sama dengan P kipas dikali T kipas. Ya. Sama dengan 50 kali 3, 50 W kali 3H sama dengan 150 WH. Terakhir kita punya mesin air 250 kali 1. Samping saja saya tulis W mesin air. W mesin P mesin kali T mesin. Ya. Cukup singkat-singkat saja. Tadi kita punya 250 kali 1 jam. 250 W kali 1 jam, 1H ya. Gak apa-apa saya mau diganti 1H atau 1 jam sama saja. Maka 250 WH. Nah, kita totalkan. W total sama dengan W TV ditambah W kipas ditambah W lampu, totalkan semuanya ditambah W mesin air. Mesin air. W
PTV-nya ada 900 WH ditambah dengan ini kita ambil 150 WH ditambah ini kita ambil lampunya 1440 WH ditambah 250 WH. Nah, totalkan semuanya kita punya 900 ditambah 150 ditambah 1440 ditambah 250 ya. Hasilnya adalah 2740 WH ya. 2740 WH. Nah, ini dalam satu hari. Ya. Nah, kita ingin mencarinya dalam 30 hari ya. Dalam 30 hari. Dalam 30 hari atau 1 bulan ya, 1 bulan. Maka ini tadi 2740 WH kali 30 ya. Kali 30. Maka nilainya adalah 82200 ya. WH. Nah, kemudian kita ubah dalam KWH. Karena kita diketahui tadi 1 KWH-nya Rp1.000 ya. Dalam KWH. Saya lebih singkat aja karena di bawahnya ada soal ya. Saya singkat saja. Ini sama dengan tadi 8.200 ya. 82.200 ya. Nah, karena kita ini WH, nah maka kita ubah dalam KWH. 1 KWH itu 1000 ya. Maka ubah dalam KWH, 1 KWH ini sama dengan 1000 WH ya. Maka kalau kayak gini, untuk mengubahnya jadi KWH, maka kita bagi dengan 1000 ya. 1000, maka dia menjadi KWH nanti. Bagi 1000, ini coret 0-nya 2, hanya tinggal dibagi 10 ya. 822 bagi 10, 822 bagi 10, 82,2 KWH. Nah, kita hitung dalam rupiahnya adalah titik 2 82,2 ya KWH-nya kalikan nilai harganya Rp 1.000. Nah, hasilnya adalah ini nanti. Kalikan dengan 1.000 ya. Sama dengan kembali lagi sebenarnya seperti ini tadi nilainya ya. Jadi Rp 82.200 rupiah. Jadi yang harus dibayarkan oleh Pak Andre sebesar 82.200 rupiah. Selesai. Oke, gitu selesai ya. Oke, nomor 14. Saya punya soal seperti ini ya tentang listrik statis. Kalau tadi listrik dinamis, sekarang kita masuk ke listrik statis. 2 buah muatan masing-masing, ini 2 buah muatan ya. Ini 2 buah muatan, ini salah soal 2 buah muatan masing-masing ya. 2 buah muatan masing-masing 2 mikrokulom dan 6 mikrokulom. Oke, langsung solusi diketahui 2 buah muatan masing-masing 2 mikrokulom dan 6 mikrokulom. Berarti saya punya Q1 nilainya 2 mikrokulom. Kemudian Q2 6 mikrokulom ya. Terpisah pada jarak 40 cm. Jarak itu R. 40 cm ini saya ubah dulu menjadi meter ya. Ini saya ubah menjadi meter, berarti 40 per 100 sama dengan 0,0
4 meter. Nanti kalian satuannya adalah meter nanti di belakangnya ya pengikutnya. Konstanta Coulomb itu K 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per C pangkat 2. Tentukan gaya Coulomb yang bekerja di antara kedua muatan tersebut. Ditanya adalah F Coulomb. Ya. Ingat, kita memakai sistem mikro. Nah, 1 mikro ini sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 6. Maka kalau kita pakai Coulomb berarti kan Coulomb ya. Nah, kalau 1 mikro Coulomb berarti 1 kali 10 berpangkat minus 6 Coulomb. Maka kita ubah nilainya 2 kali 10 pangkat minus 6 Coulomb dan 6 kali 10 pangkat minus 6 Coulomb. Gitu. Nah, tinggal kita masukkan ke formulasi rumusnya. Jawab FC sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R pangkat 2. Kita tinggal masukkan nilainya. K-nya 9 kali 10 pangkat. Saya geser biar biar cukup ya. 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per C pangkat 2 kali ini 2 ya. Oke, satunya 2 kali 10 pangkat minus 6 Coulomb kali 6 kali 10 pangkat minus 6 Coulomb. Dibagi dengan 0,4 pangkatkan 2 ya, 0,4 meter pangkatkan 2. Nah, kita ubah semuanya, kita hitung ya, ini tetap 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per C pangkat 2. Ini 2 ini kalikan ya, 2 kali 6 12, 2 kali 6 12 kali 10 pangkat 6, kalau dikalikan kan tambah ya, berarti minus 6 ditambah minus 6. Ini negatif ya, berarti min 6 kurang 6 sama dengan min 12. Berarti 2 kali 6 12 pangkat minus 12 C pangkat 2. Baru dibagi. Nah, ini 0,4 pangkat 2 ya. 0,4 pangkat 2 0,16 ya, 0,16. Kalau kayak gini kan kurangnya bagus ya. Nah, bisa kita ubah menjadi 16 kali 10 pangkat minus 2 juga boleh ya. Kalau mau kita taruh di bawah aja kan. Pangkat 9 M pangkat 2 per C pangkat 2 ya kan. Ini 12 tetap ya. 12 C pangkat 2 per meter pangkat 2. Ini bisa kita ubah menjadi 16 ya kali 10 pangkat minus 2 ya. Ya. Kita geser kan ya, pangkat minus 2 gitu. Satuannya tetap tadi meter pangkat 2 ya. Nah, baru kita hitung 9 kali 12 dibagi 16, 9 kali 12 kemudian bagi 16 ya, nilainya adalah 6,75. Ini kali ini bagi ini gitu ya. Nah, kemudian baru yang pangkatnya kita jumlahkan semuanya. Ini ada 9 ketemu ini berarti dia masih kali ya, kemudian dibagi ini, berarti saya tuliskan di samping sini aja biar mudah hitungan ininya. Saya punya tadi berapa ini? 9 berarti ditambah ya, ini minus 12. Nah, ini kan minus ya, berarti 9 dikurang 12 ya, berarti 9 kurang 12. Kita ketemu nilainya adalah negatif 3. Nah, minus 3 kemudian dikurangkan dengan minus 2. Minus 3 dikurang minus 2 ya. Ya, ini kan minus 3 tadi. Minus 3 dikurang minus 2. Ini karena ini adalah positif, berarti min 3 ditambah 2 ya. Min 3 tambah 2 nilainya adalah min 1.
maka kita ketemu jawabannya min 1. Ya. Berarti ini semua jawabannya adalah pangkat min 1. Ya. Min 1. Ini coret ya, karena ini habis. Boleh sampai sini saja, nggak apa-apa. Kalau mau dijadikan yang kayak gini, 6,75 ya. Kalau mau dijadikan ini semua jadi apa? Nilai desimal, ini satunya tadi adalah Newton. Ini coret ya, ini meter, ini coret, dan sisanya adalah Newton. Mau seperti ini saja boleh, mau dijadikan lagi, boleh lagi, disederhanakan lagi. Ini kalau ini kan, kalau min 1 berarti dia mundur, berarti dia menjadi 0,675 Newton. Atau kalau mau dibulatkan 0,67 lah ya. Atau 0,7 ya, 0,7. Sampai sini saja boleh, sini boleh, sampai sini juga boleh. Gitu. Oke, soal nomor terakhir yang ingin saya bahas, tentukan jumlah garis medan listrik yang menembus suatu bidang bujur sangkar dengan sisi 10 cm. Jika kuat medan listriknya 500 Newton per Coulomb dengan arah 30 derajat. Cos 30 derajat 0,8, sin 30 derajat 0,5. Oke. Solusinya bagaimana? Oke, kita lihat. Nah, di sini dia punya sisi bujur sangkar ya. Karena yang dicari adalah jumlah garis medan listrik, maka kita membutuhkan nilai A. Oke, diketahui dulu. Kita membutuhkan nilai A. A ini apa? A ini adalah luas bidang tersebut. Karena dia bidangnya bujur sangkar. Bujur sangkar itu kan berarti persegi ya, persegi. Maka sisi kali sisi. Maka A itu sama dengan sisi kali sisi. Maka nilainya adalah 10. Satu sisinya 10 cm, ya kan? Kali 10 cm. Nah, kalau kita jadikan meter ini, berarti ini 0,1 meter dikali dengan 0,1 meter. Berarti dia menjadi 0,01 meter kuadrat. Nah, ini adalah A-nya ya, nilai A-nya. Nah, kuat medan listrik ini kita butuh E. E adalah 500 ya, N per C, Newton per Coulomb, dengan arah 30 derajat. Berarti tetanya sama dengan 30 derajat ya. Nah, nanti kita bisa pakai sin atau pakai cos tergantung apa ini ya, formula yang dicari ya. Apa ini? Nah, karena yang dicari ini adalah flux atau jumlah garis listrik ya, kita pakai formulanya nanti ada ya, pakai cos ya. Jadi yang tidak dipakai tidak usah dipakai gitu. Ditanyanya adalah fluxnya ya, fluxnya berapa ya. Kita pakai formula flux ya. Jadi yang tidak usah dipakai tidak usah dipakai. Oke, kita pakai formula flux. Nah, kita jawab di sini. Jawabnya flux sama dengan, kita ada sudah yang diketahui adalah E, A, ada theta. Maka kita masukkan ke rumusnya E kali A cosinus theta. Jadi cosnya dipakai, nanti yang sinnya cos dipakai. Kita masukkan E-nya berapa? E-nya 500, N per C. A-nya tadi kita punya 0,01 ya. 0,01, mau di notasi ilmiah juga boleh, mau diganti, mau dijadi kan kayak gini dihitung langsung juga boleh ya. Cos theta ini meter pangkat 2, sorry. Cos theta-nya kita pakai cos 30 0,8 ya. Kita pakai 0,8 ya. Ya, 0,8 ya.
cos theta, cos 30,8. Nah, ditotalkan semuanya 500 kali 0,01 kemudian kalikan dengan 0,8. Ini kali ini kan adalah 5 ya, 5 kali 0,8 nilainya adalah 4. Maka nilainya adalah 4. Satuannya adalah Weber ya. 4 Weber. Jadi fluxnya adalah 4 Weber. Oke, demikian penjelasan dari soal-soal tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.